Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Dan ya gue nggak perlu jelasin lagi ya, karena ya lu bisa lihat di judul dan di thumbnail video ini. Kalau di video kali ini gue mau ngebahas partinya Kelvin, MC dari seri Black Summoner, salah satu anime isekai yang baru aja keluar di musim ini. Dan buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kocuk. Dan buat bacaan orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam, itu bakal ada di akhir video. Jadi ya lo bisa lah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lo ada cerita-cerita menarik yang bisa lo share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacotnya cukup, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ya jelas lah gitu kan, MC-nya sendiri yaitu Kelvin. Kelvin adalah orang yang gila akan pertempuran. Walaupun dia itu orangnya terkesan santai, tapi kalau adrenalinnya udah naik, dia bisa jadi orang yang sangat-sangat menikmati pertarungan hidup dan mati. Dan ya itu juga udah ditunjukin gitu di animenya. Pada awalnya Kelvin dikirim ke isekai dengan mengingat segala masa lalunya ketika sebelum dia hidup di isekai. Tapi karena kurangnya kekuatan dan gak terlalu menikmati di isekai, Kelvin memilih menukar ingatannya dengan kekuatan summoner. Ya gimana mau menikmati isekai gitu ya, kalau dia sendiri aja masih keinget gitu sama kehidupannya di bumi dan pengen balik lagi ke bumi. Makanya ya buat menghilangkan itu, dia memilih melupakan ingatannya, dan berhubung dia juga kekurangan kekuatan, makanya ya dia tukar lah gitu ingatannya sama kekuatan summoner. Jadi ya sekali dayung dua pulau terlampaui, istilahnya sih kayak gitu. Dan awalnya Kelvin cuma seorang petualang miskin, tapi ya lama-lama dia jadi sultan juga. Bahkan ya dia itu sampai punya rumah segede rumah bangsawan, yang membuktikan gitu kalau cuannya Kelvin itu banyak banget. Selain itu, Kelvin sebagai seorang petualang, dia itu awalnya nggak punya titel, sampai akhirnya dia dapat titel Grim Reaper. Karena ya dia itu selalu pakai sabit Grim Reaper-nya, sampai skill penguasaan sabit Grim Reaper-nya Kelvin itu menyentuh rank S. Dan ya sejauh ini baru Kelvin doang sih summoner yang ngerangkap jadi penyihir sekaligus petarung jarak dekat, atau istilah gampangnya fighter lah, dengan hampir semua skillnya menyentuh rank S. Dan ya rata-rata skillnya Kelvin yang gak di rank S itu adalah skill fighter, kecuali ya skill penguasaan sabit Grim Reaper. Anggota party kedua Kelvin adalah Melvina, Dewi yang ngikutin Kelvin karena permintaannya Kelvin pas awal-awal Kelvin direinkarnasi, atau ya sebelum Kelvin lupa ingatan. Melvina digambarkan sebagai sosok yang santai dan sangat peduli ke Kelvin. Ya gue sendiri nggak bisa bilang itu karena rasa sukanya Melvina, atau ya rasa tanggung jawabnya Melvina yang udah ngirim Kelvin ke isekai seenak jidatnya aja. Tapi ya terlepas dari itu, sejak awal cerita Melvina emang suka ke Kelvin. Yang kemungkinannya sih ya proses Melvina bisa suka ke Kelvin itu ada di waktu Kelvin sebelum hilang ingatan. Jadi ya sebelum ingatannya itu ditukar sama kekuatan summoner, kemungkinan disitulah Melvina jatuh cinta ke Kelvin. Dan di volume 3 akhirnya penampilan Melvina itu ditunjukin, walaupun ya itu cuma tubuh sementara doang. Maksudnya ya itu bukan tubuh utamanya si Melvina, tapi setidaknya itu udah sedikit mengobati lah buat yang penasaran sama penampilannya Melvina. Karena ya tubuh sementaranya Melvina sama tubuh aslinya Melvina itu punya ciri fisik yang gak jauh beda. Paling gak ya tubuh aslinya itu lebih good looking lah, dengan body yang lebih perfect lagi. Dan pas Melvina udah dapat tubuh sementara dan bisa disummon sama Kelvin, statnya Melvina sama kayak statnya Kelvin. Dan itu semua berkat unik skillnya Melvina yang bernama Sympathetic Resonance. Dan gak cuma statnya doang gitu ya yang sama, tapi level, poin stat, bahkan sampai buff dan debuff itu sama semua. Dan yang lebih gila lagi, setiap kali Kelvin kena buff atau debuff, maka Melvina juga bakal kena buff atau debuff yang sama seperti yang didapat sama Kelvin. Yang berarti setiap kali Kelvin itu tambah OP, maka Melvina juga bakal tambah OP. Tapi ingat, Melvina itu nggak bisa niru skill yang dipunya Kelvin. Cuma ya buat apa juga anjir Melvina niru skillnya Kelvin. Lagian ya Melvina itu kan bisa semua skillnya Kelvin kalau Melvina make tubuh aslinya. Satu lagi, jangan lupa Melvina adalah orang pertama yang jadi anggota partinya Kelvin dan cewek pertama yang jadi haremnya Kelvin. Anggota party ketiga Kelvin adalah Evil, seorang setengah elf yang Kelvin beli dari pedagang budak. Dan
Bisa dibilang Evil adalah salah satu budak yang good looking banget gitu ya. Tapi ya terlepas dari seberapa good lookingnya Evil, tetap aja gitu nggak ada yang mau ngebeli Evil sebagai budak. Ya harusnya sih Evil kan laku keras gitu ya, mengingat seberapa good lookingnya dia. Tapi karena dia punya kutukan yang bakal ngebakar apa aja yang dia sentuh, ngebuat Evil selalu dibalikin ke penjualnya. Yang padahal gitu ya, kebanyakan orang yang beli Evil itu adalah orang-orang baik gitu, yang pengen mengurus Evil. Tapi ya karena Evil sendiri punya kutukan, makanya Evil dibalikin lagi ke penjualnya. Tapi ya pas Kelvin ketemu sama Evil, dia mutusin buat ngebeli Evil, dan Kelvin itu sampai ngabisin semua poin skillnya yang dia punya saat itu buat ditukar sama Magic White atau ya sihir putih rank A yang Kelvin pakai buat ngerubah kutukannya Evil menjadi suatu berkah. Dan setelah dibeli sama Kelvin, Evil jadi mate-nya Kelvin, dan Evil belajar segala hal urusan rumah tangga kayak masak, nyuci, bersih-bersih, dan yang lain sebagainya. Dan mungkin karena bakat alaminya Evil buat mengurus urusan rumah tangga, semua skillnya Evil yang berhubungan sama urusan rumah tangga kayak nyuci, masak, bersih-bersih, dan yang sebagainya itu menyentuh rank S. Selain itu, Evil juga dilatih sama Kelvin buat jadi Magic Archer atau pemanah yang pakai sihir. Dan diketahui Evil sekarang bukan cuma jadi mate-nya Kelvin, tapi dia juga jadi salah satu dari haremnya Kelvin yang udah jadi pacarnya Kelvin. Anggota party ketika Kelvin adalah Serah, seorang Archdemon dan putri Raja Iblis Gustav yang berasal dari keluarga Baal. Serah awalnya disegel sama bapaknya sendiri pas bapaknya kalah dari pahlawan terdahulu, dan semenjak itu Serah dijaga sama Victor, ajudan bapaknya yang melayani keluarga Baal. Dan setelah Kelvin ngalahin Victor, Victor mempercayakan Kelvin buat ngejaga Serah. Dan setelah beberapa waktu berlalu, atau lebih tepatnya di volume 4, secara resmi Serah jadi anggota partinya Kelvin dan harem ketiganya Kelvin. Dan karena Serah adalah iblis yang berasal dari keluarga Baal, dia punya jenis kekuatan darah atau ya nama skillnya itu Blood Domination. Skill unik dengan rank unik juga, yang dimana Serah bisa mengontrol siapapun yang darahnya bisa dia dapetin, atau ya istilahnya darahnya itu bisa dia curi gitulah. Selain itu, Serah adalah seorang petarung tangan kosong yang di setiap pertarungannya pakai buff dan debuff dari Black Magic rank S. Anggota party keempat Kelvin adalah Clotho, slime yang dijinakan sama Kelvin di awal cerita dan monster pertama yang melakukan kontrak sama Kelvin. Awalnya Clotho itu cuma slime biasa, tapi ya karena dia terus-terusan makan musuh yang dia kalahin, Clotho berevolusi jadi slime Glutonia, monster legendaris yang katanya dulu itu pernah hampir ngancurin suatu negara. Dan semenjak jadi slime Glutonia, Clotho bisa merubah ukurannya sesuka hati, mau jadi slime gede ataupun jadi slime kecil. Dan di partinya Kelvin, Clotho itu dianggap kayak hewan peliharaan yang setia, galak, dan juga kuat. Jadi ya ibaratnya kayak siapa ya, kayak rangganya Rimuru lah gitu. Party Kelvin yang selanjutnya adalah Geralt, kesatria hitam yang mengabdi ke Kelvin dan monster kedua yang melakukan kontrak sama Kelvin. Geralt bisa dibilang adalah sosok kakek yang ada di partinya Kelvin, dan Geralt selalu bilang indahnya masa muda pas ngelihat Kelvin berinteraksi sama haremnya. Dan beberapa anggota party Kelvin itu juga manggil Geralt dengan sebutan Oji-chan, yang ya itu udah membuktikan kalau Geralt adalah sosok orang tua di partinya Kelvin. Dan sebagai monster tipe armor, Geralt itu nggak punya tubuh, tapi pas Geralt dapat skill materialization, dia jadi bisa menciptakan tubuh fisiknya. Cuma ya dia itu nggak pernah melepas armornya, dan nggak ada satupun yang tahu mukanya Geralt tuh kayak gimana. Bahkan Kelvin aja nggak tahu muka aslinya Geralt itu kayak gimana. Dan di partinya Kelvin, tugas Geralt adalah menjadi seorang tanker yang mengandalkan durability-nya yang sangat-sangat kagak ngotak. Anggota party Kelvin yang berikutnya adalah Rion, hero yang disummon sama Kelvin dari dunia lain. Rion digambarkan sebagai cewek yang penuh energi, petakilan, dan sangat-sangat mencintai Kelvin, yang ya itu didasarkan karena rasa terima kasihnya ke Kelvin, yang dimana di dunia sebelumnya Rion itu cuma bisa tiduran doang di kasur karena ya sejak kecil dia itu udah sakit. Dan pas Rion disummon sama Kelvin ke Isekai, segala penyakit yang Rion derita itu hilang seketika, yang dari situ ya Rion berterima kasih banget ke Kelvin yang udah menyelamatkan dia, dan ya lama-lama rasa terima kasih itu berubah jadi rasa cinta. Dan karena Rion adalah seorang hero yang berasal dari dunia lain, Rion punya banyak banget skill rank S dan skill unik, terutama skill yang berkaitan sama pedang.
Ditambah kelas yang Rion punya, bisa dibilang itu juga salah satu kelas yang langka gitu, sekelas sama Summoner, yaitu seorang Sword Saint. Anggota party Kelvin yang berikutnya adalah Alex, salah satu monster kontrak di partinya Kelvin. Alex adalah monster berjenis serigala dengan tipe bayangan, dan dia beda dari monster lain yang ada di partinya Kelvin yang melakukan kontrak sama Kelvin. Alex melakukan kontrak sama Rion dan dia suka banget sama Rion, bahkan ya dia bakal ngelakuin apa aja demi Rion. Anggota party Kelvin yang selanjutnya adalah Dahak dan Modafarak. Mereka berdua adalah naga kuno yang telah berevolusi semenjak melakukan kontrak sama Kelvin, yang bisa dibilang ya mereka itu ya sama lah kayak Kloto, monster summonnya Kelvin yang berevolusi semenjak jadi partnernya Kelvin. Informasi tentang Dahak yang diketahui adalah dia anak dari Raja Naga Kegelapan dengan level 113 dan bergender pria. Sedangkan informasi tentang Modafarak sama sekali belum diketahui, bahkan gendernya aja itu belum disebutin sama sekali. Dan terakhir adalah Anjay, yang kelihatannya itu dia cuma kayak seorang resepsionis biasa yang bekerja di guild petualang dan terus ngebantu Kelvin. Tapi ya nyatanya Anjay adalah salah satu assassin di organisasi assassin, bahkan Anjay itu adalah salah satu pilar di organisasi, atau ya gampangnya dia itu seorang eksekutif. Dan Anjay itu dikasih misi buat memata-matai Kelvin dan merekrut Kelvin ke organisasi, dan disuruh ngebunuh Kelvin juga kalau Kelvin menolak masuk ke organisasi karena Kelvin dianggap sebagai ancaman. Tapi ya selama misi, Anjay malah jadi jatuh cinta ke Kelvin dan menentang para eksekutif lain yang mau ngebunuh Kelvin, yang jadinya Anjay itu melindungi Kelvin dari balik bayangan. Dan nanti Anjay bakal jadi anggota partinya Kelvin di volume 7 setelah Kelvin mengajak Anjay buat bergabung ke partinya. Selain itu, ternyata Anjay adalah salah satu orang yang bereinkarnasi dari dunia lain, dan dia mengingat segala hal tentang kehidupan dia sebelumnya, yang dimana di kehidupan sebelumnya Anjay itu adalah seorang budak, yang dimana karena alasan itulah dia bisa jatuh cinta ke Kelvin. Soalnya ya Kelvin itu kan ngejaga Evil banget, terus mencintai Evil, yang nyatanya Evil itu adalah seorang budak gitu yang biasanya diperlakukan dengan sangat kasar, tapi Anjay ngelihat Kelvin itu memperlakukan Evil dengan sangat-sangat baik, makanya Anjay bisa jatuh cinta ke Kelvin. Soalnya ya kehidupan dia di masa lalu itu dia jadi seorang budak yang penuh dengan penderitaan. Oh iya, satu lagi nih, hampir aja gue lupa, yaitu si Kuromel, sang dewi kematian yang tadinya musuhnya Kelvin. Kuromel adalah salah satu dewi yang ada di seri Black Summoner, dan dia itu juga teman lamanya si Melvina. Dan walaupun Kuromel itu seorang dewi yang udah hidup selama ribuan tahun, tapi ya sifatnya tuh childish banget, atau ya sifatnya tuh kayak para loli pada umumnya. Bahkan ya semenjak Kuromel melakukan kontrak sama Kelvin dan disummon sama Kelvin, tubuh sementara yang didapat Kuromel adalah tubuh seorang loli, yang dimana ya sifat aslinya Kuromel yang loli, childish itu kayak kena banget gitu lah dengan tubuh sementaranya yang juga seorang loli. Dan ya kalau gue perhatiin baik-baik nih ya, entah kenapa gue malah ngerasa kayak Kuromel tuh malah kayak anaknya Kelvin sama Melvina, anjir. Dan itu aja sih anggota partinya Kelvin saat ini yang baru diketahui, yang kemungkinannya ya bakal nambah lagi lah nanti, karena ya LN-nya aja masih lanjut gitu kan. Dan kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulislah di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Fahrur, kopi dan susu. Gue lebih milih kopi sih, tapi ya kalau bisa kopi susu ya nggak apa-apa dah. Kedua ada dari Raito. Nah bang, ini ada rezeki lagi walaupun gak banyak, tapi nih kopi dari Aneh. Dan bang, nonton Gundam nggak? Kalau nonton, menurut lu series Gundam mana yang bagus bagi lu, dan Gundam apa yang menurut lu keren? Kalau gue pribadi, Gundam apa yang menurut gue paling keren? Gundam Seed Destiny mungkin ya. Kalau buat gue pribadi ya Gundam Seed Destiny adalah Gundam terbaik. Ketiga ada dari apa nih, gue nggak tahu, bingung gue nyebutinnya dah. Gue langsung bacain aja. Halo Min, ditunggu next konten haremnya, tag Maringa Harem. Iya ditunggu aja ya cuy. Ini salah satu konten Maringa Harem juga, walaupun ya nggak sepenuhnya harem, karena ya ada beberapa cowok juga yang gue bahas. Keempat ada dari Anonim. Semangat bang buat konten Mobuseka. Iya semangat terus, dan thank you banget ya cuy atas traktiran kopi hitamnya. Dan ya mungkin di next video gue bakal bahas Mobuseka lagi. Selanjutnya ada dari Hupala.
Lanjut bang, volume 4-nya. Sorry, cuma traktir sekian kopi. Lagi akhir bulan bang. Iya nggak apa-apa, thank you banget ya Cuki atas traktiran kopi hitamnya. Selanjutnya ada dari Singyits. Halo bang, ya halo juga, thank you banget ya Cuki atas traktiran kopi hitamnya. Selanjutnya ada dari Satya. Info mencari ilustrasi Isekai no Shiroi. Kalau itu si Jin berasal dari Ed Ellsworth. Terus kalau Jenny berasal dari Okita Souji Fate Grand Order. Terus Arthur berasal dari Fate Prototype. Terus juga kalau sisanya sih kebanyakan dari Real Life Starlight ya. Dan yang nggak bisa gue sebutin itu gue cuma nyari biasanya cari asal aja yang menurut gue cocok gitu. Udah itu aja sih. Dan terakhir ada dari Hudawa. Saran bang, jangan dikasih harem, nanti romansnya jadi nggak enak. Sama banyakin adegan romansnya sama Jenny. Kalau bisa ceritain juga kelahiran anaknya Jin sama Jenny. Ya kita tunggu aja lah. Apakah bakal harem atau tidak? Silahkan ditunggu. Dan buat romansnya pribadi, gue sebenarnya nggak bisa terlalu bikin romans ya. Karena ya jujur aja buat bikin romans itu ya lu harus jadi sosok yang romantis gitu. Karena ya itu bukan gue banget menjadi orang yang romantis. Bahkan ya cewek gue aja ngomel-ngomel karena gue nggak bisa romantis anjir. Ya intinya sih kalau buat bikin kisah romance ya gue usahain biar bisa romantis gitu ya. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang gue taruh di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lo ada cerita-cerita menarik yang bisa lo share ke gue, atau ya lo punya pembahasan menarik yang bisa lo kasih tahu ke gue. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.